bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik. Untuk selanjutnya perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, nama Ustazah Nisa Aulia, tempat tanggal lahir Mojokerto 10 Agustus 2001. Alamatnya Mares Kidul Gede Mojokerto, Gunung Mapel Informatika dan KKA. Ada yang tahu KKA itu apa? Ya, KKA adalah coding kecerdasan artifisial. Oke, next. Sebelum kita lanjut, kita masuk ke absensi. Sebelum itu Ustazah absen dulu ya. Siap. Silakan mengangkat tangan dan bilang hadir ya. Nomor 1 Aisyah Nur Yasin. Hadir. Anggi Dwi Lesia. Hadir. Anindya Aulia. Ya. Dinar Safira. Hadir. Hafna Alia. Ya. Intan Zahrotun. Hadir. Jihan Jawara. Habibah Nafla. Hadir. Maulidia Nabila. Naura Filza. Hadir. Naila Fauzia. Hadir. Ocha Cindy. Hadir. Putri Azmir. Hadir. Raifa. Hadir. Salsabila Fati. Naila Filza. Siva. Tia. Fika Akila. Oke, baik. Next. Masuk ke kontrak belajar. Jadi di kelasnya Ustazah ini ada kontrak belajar. 1, tidak boleh menggunakan PC kalau belum waktunya ya. Jadi kalau semisal Ustazah lagi menerangkan, PC-nya ditaruh dulu, dimatikan dulu gitu ya. Nomor 2, jangan bicara terlebih dahulu ketika Ustazah berbicara. Yang ketiga, jangan bawa makanan, takutnya nanti kena listrik, konslet mati. Ya, itu. Untuk selanjutnya masuk ke safety induction. Jadi, ini safety digunakan untuk apa? Untuk mengingatkan kalian agar berhati-hati. Nomor 1, jangan kalian megang kartu sembarangan, bisa kesetrum, ya. Untuk yang kedua, hati-hati kesandung. Jadi di sini kan banyak kursi, banyak meja, nanti kalau kesandung jatuh ya. Untuk selanjutnya, ini hati-hati terjepit di sini bisa terjepit jendela, bisa terjepit pintu, bisa terjepit apalagi meja, kursi gitu ya. Jadi hati-hati. Next, persepsi. Jadi di sini ada 2 gambar, kanan sama kiri sama kanan. Yang kanan itu gambar apa ya kira-kira? Ada yang tahu? AI. Yang kiri? Fungsinya robot AI itu untuk apa? Pekerjaan manusia. Betul. Kalau yang sebelah kiri digunakan untuk apa? Membuat Sistem. Betul. Membuat sistem, membuat program, membuat website itu caranya yang di kiri. Jadi hari ini kita akan belajar yang di kanan, yang AI. Nah, untuk modul kali ini, modulnya adalah mengoperasikan dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial. Next, tujuan setelah mengikuti materi ini, peserta didik mengetahui materi pengoperasian dan mengaplikasi perangkat kecerdasan artifisial. Manfaatnya, peserta didik dapat mengetahui, mengoperasikan, dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial. Next, pengertian kecerdasan artifisial. Minta bantuannya Mbak Siva, dibaca dulu. Pengertian kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau AA atau artificial intelligence AI pertama kali diperkenalkan pada Loka Karya dan
Betul, terima kasih Mbak. Pengertiannya kecerdasan artifisial yaitu ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Jadi program ini diciptakan untuk apa? Untuk membantu dan menciptakan mesin cerdas untuk keberlangsungan kegiatan manusia. Jadi untuk membantu manusia, intinya itu gitu. Untuk membantu kegiatan manusia agar lebih mudah. Gitu ya. Next, ada yang ditanyakan? Next. Perbedaan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Jadi di sini ada sekitar 4 aspek antara kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Yang paling menonjol di sini, untuk kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, jadi mau baper-baper. Dan kecerdasan manusia itu masih bisa kayak bad mood, setelah itu kayak mood lagi buruk, habis itu nggak bisa berpikir, itu masih ada. Terus belajar dari data program yang diberikan. Jadi ini AI ini maksudnya itu kayak memproses, memprogram gimana caranya agar memberikan pengeluaran yaitu tentang solusi yang sedang kalian cari, gitu ya. Untuk selanjutnya hanya memahami data dalam datanya. Keempat, hanya bisa membuat keputusan angka dan pola. Jadi plus minus, jadi kecerdasan artifisial ini ada plusnya dan ada minusnya. Semuanya pasti ada plus minus. Next. Prinsip dasar dan cara kerja kecerdasan artifisial. Jadi di sini ada 3 proses, yaitu masukan, proses, dan luaran. Jadi di sini masukan, di sini tuh maksudnya apa? Masukan di sini tuh data. Jadi yang kalian masukkan di AI itu apa? Contohnya pertanyaan, habis itu perintah, teks atau gambar. Setelah itu, setelah kalian masukkan, AI di sini itu memproses gimana caranya memberikan solusi atau uraian prediksi output itu tersebut. Setelah kalian memasukkan pertanyaan, setelah kalian memasukkan teks, setelah diproses, masukannya jadi apa? Masukannya menjadi bisa saran, bisa keputusan atau prediksi, gitu ya. Paham? Next. Ya, mengoperasikan dan mengaplikasi perangkat kecerdasan artifisial. Jadi penerapan kecerdasan di sini itu ada 2 subbab, yaitu dalam bidang umum dan dalam bidang khusus. Ada yang bisa menjelaskan untuk yang bidang umum ekonomi? Biasanya AI itu digunakan untuk ekonomi yang bagaimana? Di bidang ekonomi, AI itu buat apa? Untuk menghitung, betul. Ekonomi dan bisnis itu jadi satu. Jadi itu AI-nya itu kita bisa menjadikan AI itu sebagai kayak perhitungannya gimana, plan ke depan bagaimana, itu bisa pakai AI. Next, pemerintahan. Jadi pemerintahan di sini kira-kira masuknya kemana AI ini? Pemerintah digunakan untuk AI yang pemerintah digunakan untuk menyimpan dokumen, menganalisis kerja, menganalisis data, betul. Untuk pendidikan digunakan untuk apa AI ini? Untuk setting, betul. Untuk LKPD, untuk media pembelajaran bisa. Untuk kebudayaan untuk apa? Apa itu? Kebudayaan itu maksudnya itu lebih ke pengaruhnya ke budaya itu gimana, Mbak? Jadi itu kayak AI itu gimana caranya budaya ini bisa jalan dengan AI itu gimana? Dengan cara bisa saja itu membuat kegiatannya. Jadi kita mau membuat kesenian apa, untuk planningnya kita masukkan AI bisa. Setelah itu kesehatan contohnya apa? Membantu ya bisa. Industri gunakan untuk apa? Kemasan. Betul, kemasan. Manufaktur merancang, bisa jadi merancang bena, merancang infrastruktur
infrastruktur dan lain-lain. Penerapan kecerdasan artifisial dalam bidang khusus itu maksudnya ke teknologi dan rekayasa, teknologi informasi komunikasi, seni kerajinan dan pariwisata, dan agribisnis dan agroteknologi. Jadi AI di sini kalau di sekolah ini masuk ke penerapan bidang khusus yang mana? Kira-kira kalau menurut kalian? Yang nomor berapa? Teknologi informasi dan komunikasi. Next. Ya, profesi-profesi dalam KA. Jadi di sini itu KA itu bisa jadi profesi sekarang. Jadi profesi sekarang itu nggak harus manusianya harus ngetik satu-satu, enggak. Jadi sekarang AI itu bisa jadi profesi. Satu, data science. Jadi itu tugasnya gimana? Data science. Untuk apa? Mengolah data, menganalisis data, betul. Nomor 2, machine learning engineer. Fungsinya untuk apa? Kayak di sini. Betul, mesin. Jadi itu dia itu kayak membuat algoritma itu maksudnya ke situ. Next, AI research scientist. Buat apa? Sama ini untuk data, analisis data, menghitung data, menghubungkan data. Robotic engineer untuk apa? Membuat robot. AI ethics specialist. Jadi ini spesialis untuk membuat algoritma baru. Jadi itu kayak membuat program itu maksudnya ke situ. Next, business intelligence developer digunakan untuk kerjanya yang gimana? Di bagian bisnis. Jadi itu dia tuh membuat strategi gimana biar bisnis itu jalan. Next, AI arsitek, perancang bangunan. Terakhir, AI developer digunakan untuk betul, membangun suatu bentuk bangunan atau bangunan. Next ya. Next, kesimpulan, kecerdasan artifisial AI adalah teknologi yang mampu belajar dan mengambil keputusan berdasarkan data. Perkembangan melahirkan berbagai profesi baru seperti data science, learning engineer, hingga AI ethics specialist. Dengan penerapan yang tepat, AI dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, serta kualitas hidup manusia di berbagai bidang. Jadi kesimpulan di sini gimana? AI itu fungsinya untuk apa, Rek? Di sini kan pasti ada ya dampak negatif, dampak positif. Yang Ustazah jelaskan ini lebih ke positif semua. Untuk yang negatifnya gimana berarti? Jadi malas. Betul, menjadi malas. Terus apa lagi? Betul, lapangan. Betul, lapangan kerja sedikit. Nah, jadi gimana mesikapi? Loh kan saya ini mau anak irek. Berarti wong menungso saya ini wis gak payu yo, kabeh iso dinjenengan AI yo. Itu gimana cara mesikapi kalian? Ya betul. Jadi kalian itu harus ya apa caranya aku masih yo ono AI karo AI aku pancet kanggo aku pas pancet manfaat, tetap bermanfaat, tetap bisa, tetap belajar, tetap ngimbangi lah. Istilahnya itu memang kalian itu nggak bakal bisa mengimbangi AI, tapi kan sekiranya kalian itu tetap belajar biar nggak terlalu ketergantungan ya. Next. Ya, sekarang masuk ke aplikasi. Jadi di sini Ustazah ada 3 soal. Soalnya 1, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Kalau tidak mau, Ustazah setuju. Jelas. Ayo, ada yang nanya salah nggak apa-apa ya. Kita di sini belajar. Ayo nomor 1, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Artinya apa? Betul, dengan Mbak siapa? Betul, Mbak Asmi. Ayo Mbak Asmi, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? AI adalah teknologi yang dirancang untuk membentuk sistem komputer yang mampu untuk mengambil keputusan secara mirip dengan
sini Ustazah sudah membuat 5 soal dan juga refleksi. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengetahui. Sejauh ini Ustazah menjelaskan ke kalian ini sudah benar. Apa ya wis mek mlebu kuping tok utawa wis ngono lah Ustazah, wis ngono lho. Ya gitu ya. Di sini ada 5 pertanyaan. Ustazah kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Dikerjakan sebisanya ya, kalau bisa jangan mencontek. Habis itu nanti Ustazah ambil lagi ini ya. Di sini juga ada refleksi. Refleksi itu untuk apa? Refleksi itu untuk menilai gimana hari ini pelajaran. Iya, Mbak. Udah dikerjakan di baliknya tadi. Boleh, cari-cari di situ ya boleh. Kasih nama ya, jangan lupa. Jauh di baliknya mana? Boleh, sebaliknya boleh, di bawahnya boleh, bawahnya boleh. Di sampingnya juga boleh. 5 menit ya dari sekarang. Semisal ada yang kesulitan bisa ditanyakan ya sama Ustazah.
Sudah. Waktunya habis ya. Ustazah ambil. Ustazah lihat dulu ya untuk kerjaan kalian. Ustazah kira ini semuanya sudah paham ya, soalnya jawaban kalian 90% sudah betul. Next. Nah, ini ada tugas tambahan ya. Nah, jadi tugas tambahannya carilah informasi tentang sumber terpercaya tentang keunggulan dan kekurangan KA. KA tadi apa? Betul. Tulis di buku tulis coding dan KA dikumpulkan hari ini. Jadi Ustazah tunggu sampai nanti jam 3 ya terakhir. Oke. Next. Ada yang ditanyakan perihal tugas ini? Tidak. Next, pemberesan kelas. Jadi untuk materi kali ini sudah selesai, silakan dibereskan, buku ditutup, habis itu komputer semuanya dirapikan, jangan sampai ada sampah yang berserakan. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf atas salah-salah kata Ustazah untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.